الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان لعبادته وجعل السعادة في محبته ونصب الآيات دليلا على ضعامته وأنزل الكتاب هدى لمن رغب في قربه ورجاء لرحمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نوره واتبع سنته في حياته وبعد وفاته. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد قاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat, terkhusus atas anugerah iman, Islam dan kesehatan. Dengan rahmatnya pula kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di masjid ini pada hari Jumat yang penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama bagi kita semua yang mengajarkan bagaimana cara mencintai Allah dan segenap makhluknya melalui ibadah, keikhlasan dan perbuatan baik. Begitu juga kepada keluarga, kerabat, segenap sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga mereka senantiasa di bawah naungan rahmat Allah yang Maha Penyayang. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan bertakwa juga kita dapat memperoleh rahmat yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum, wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Nabi Muhammad. Niscaya Allah menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmatnya dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu berjalan serta Dia mengampuni. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern seperti sekarang, banyak dari kita hidup dalam rutinitas yang padat dan melelahkan. Setiap harinya dihiasi dengan urusan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan tekanan ekonomi yang tidak ada habisnya. Pikiran kita pun seringkali tersita oleh hal-hal duniawi sehingga lupa dengan mengingat Allah. Karena itu penting bagi kita semua untuk kembali mengejar Allah dan cintanya di tengah kesibukan dunia ini. Cara yang pertama ialah dengan bertawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha dengan semaksimal dan sebaik mungkin. Sebab Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan dalam
Quran surah Ali Imran ayat 159. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Apabila engkau telah membuatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai salah menangkap pemahaman bahwa tawakal itu bukan berarti meninggalkan usaha, meninggalkan ikhtiar dan hanya pasrah pada keadaan. Sebaliknya, tawakal adalah sikap hati yang penuh keyakinan kepada Allah setelah seseorang melakukan usaha dan ikhtiar dengan maksimal. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, salah satu mufassir yang terkenal pada zamannya, menjelaskan tawakal itu bukan berarti meninggalkan usaha sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang, tetapi hakikatnya adalah menaruh kepercayaan penuh kepada Allah, meyakini bahwa ketetapannya pasti berlaku serta mengikuti sunnah nabinya dalam berikhtiar terhadap hal-hal yang memang harus diusahakan. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan bertawakal saja, tidak hanya dengan bertawakal. Kunci yang kedua untuk menggapai cinta Allah adalah dengan bertakwa dalam setiap keadaan. Setelah bertawakal, kita perlu untuk menjaga batas-batas ketakwaan sebagai seorang hamba yang beriman. Dalam hal ini, takwa berarti menjaga diri dari perbuatan dosa dan selalu berusaha menjalankan perintahnya, baik saat lapang maupun sempit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Takwa merupakan kesadaran penuh untuk selalu berhati-hati dalam hidup, menjauhi larangan dan menjalankan segala perintah Allah. Sederhananya ialah sikap kita waspada agar tidak terjerumus dalam dosa serta tekun menjalankan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya tidak hanya dengan bertawakal dan bertakwa, setelah berusaha dan bertakwa, kunci yang ketiga adalah dengan senantiasa bertobat atas kesalahan yang telah dilakukan. Sebab sebagai manusia kita tentu tidak akan pernah luput dari dosa dan kekhilafan, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Jamaah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tobat adalah salah satu cara paling mulia untuk meraih cinta Allah. Karena dengan begitu kita mengakui kesalahan di hadapan Allah yang menyebabkan kita terbebas dari segala bentuk dosa. Secara sederhana, bentuk esensial dari laku tobat adalah berusaha secara total, yakni yang semula gemar melakukan dosa berganti dengan suka melakukan amal kebaikan, sebagaimana yang dikutip dalam kitab Ihulumuddin karya Al-Ghazali, wa qala Sahl bin Abdullah, at-taubatu tabdilul harakat al-madmumati bil harakat al-mahmudah. Taubat adalah mengganti gerakan atau perbuatan yang tercela dengan gerakan perbuatan yang terpuji. Jamaah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memahami bahwa untuk menjadi manusia yang dicintai Allah tidak cukup hanya dengan ucapan atau niat baik semata, diperlukan kesungguhan dalam menjalani hidup dengan bertawakal kepada Allah, bertakwa dengan menjaga diri dari dosa, serta senantiasa bertaubat atas kesalahan yang telah dilakukan. Tiga hal inilah yang menjadi fondasi bagi seorang hamba agar selalu dekat dengan kasih sayang Allah meskipun hidup di tengah kesibukan dunia modern. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memperbaiki diri, jadikan tawakal, takwa dan tobat sebagai bagian dari keseharian kita. Dengan begitu, hidup akan terasa lebih tenang, hati menjadi lapang, dan kita akan merasakan indahnya hidup dalam cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimina wal muslimat wal muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله فيما أرى وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واقتل من أحد المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله عز وجل أكبر. أقم الصلاة.